Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Nah, pada kesempatan kali ini dengan saya, Baby, sudah hadir salah satu praktisi di dunia project management, yaitu Bapak Wibiksono Ari Suseptio PMP. Nah, ini biasanya dipanggilnya Pak Ari nih, setelah saya. Kita langsung kenalan aja yuk sama Pak Arinya. Halo Pak Ari, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Baby. Gimana, sehat Mbak Baby ya? Iya, saya juga alhamdulillah sehat-sehat Pak. Pak, gimana? Masih di rumah aja? Masih pindah-pindah sih, saya kadang work from ruang tamu, kadang from work makan gitu. Iya sih di rumah sih ya, tapi ruangannya lebih banyak ya Pak ya. Benar. Pak, sebenarnya kan kita udah pernah ngobrol-ngobrol sebelumnya ya. Cuma kan mungkin ada juga rekan-rekan profesional yang mungkin baru menyaksikan videonya di sini nih. Ini sebenarnya Pak Ari siapa sih? Gitu. Boleh kali Pak kenalan lagi Pak? Oke, boleh. Terima kasih. Nama saya Wibiksono Ari Suseptio, biasa dipanggil Ari. Saat ini saya bekerja di Bursa Efek Indonesia di Divisi Strategi dan Transformasi Digital di unit IT Strategi dan Enterprise Arsitektur. Saya join di Bursa Efek itu sejak tahun 2000. Dulu saya joinnya ke Bursa Efek Surabaya ya. Kemudian merger dengan Bursa Efek Jakarta jadi Bursa Efek Indonesia. Saya pernah di divisi pengembangan TI sebagai software engineer, kemudian pernah juga di quality assurance, kemudian di project management dari tahun 2011 sampai 2019 saya di project management, kemudian saya ditugaskan di unit yang sekarang, itu unit IT strategi dan enterprise arsitektur. Berarti itu Bapak lebih lama yang 2011 sampai 2019 itu tadi ya? Ya kalau dari sisi pengalaman saya cukup lama ya, sekitar 8 tahun di Project Management Office waktu nama divisinya. Oh, I see. Kalau gitu kita ngobrolnya soal itu aja boleh kali ya di video kali ini? Boleh. Nah, gimana tuh ceritanya perjalanan panjang Bapak di PMO ya, disingkatnya ya nggak? Oke, jadi PMO-nya sendiri baru ada tahun 2011 ya, jadi sebelumnya itu belum ada divisi PMO gitu. Jadi tadi kan saya berawal dari divisi pengembangan TI ya, pengembangan TI. Di situ yang ada adalah unit quality assurance namanya. Jadi selain unit pengembangan aplikasi, pengembangan infrastruktur, ada unit quality assurance dan outsourcing gitu. Jadi dulu yang handling vendor itu dari unit outsourcing dan quality assurance, saya pernah di situ gitu. Itu ya jadi cikal bakalnya manajemen proyek sebenarnya. Nah, di tahun 2011 itu ada unit baru. Ada unit baru tetap namanya di divisi pengembangan TI, tapi ada unit namanya unit PMO. Jadi Bapak termasuk pionir? Iya, termasuk generasi awal untuk yang merintis project management gitu ya. IT project management ya. Jadi sebenarnya di tempat saya itu fokusnya yang ada khusus unitnya itu project management IT. Nah itu dulu sebelumnya di divisi pengembangan TI. Nah kemudian di tahun 2012 kalau nggak salah itu jadi divisi sendiri, divisi PMO, dan kemudian di tahun 2019 itu berubah jadi divisi strategi dan transformasi digital. Nah salah satu unitnya unit PMO juga di dalamnya. Biasanya yang Bapak kerjain pada saat selama di PMO itu apa sih? Kan mungkin teman-teman yang nonton PMO terus kerjanya ngapain sih gitu, mungkin ada yang nggak tahu ya. Boleh dong ceritain. Sebelumnya saya background dulu bahwa di BI itu khususnya terkait proyek-proyek yang terkait TI ya, kan ditetapkan dengan mekanisme, ditetapkan itu setiap tahun ya melalui mekanisme rencana kerja dan anggaran tahunan. Jadi sebenarnya kegiatan manajemen proyek itu adalah memanage pelaksanaan rencana kerja tahunan gitu. Nah,
Terus pengembangan sistem atau pengembangan infrastruktur yang terkait TI itu mayoritas dilakukan pihak ketiga atau oleh vendor. Nah, sekarang perannya PMO itu apa gitu kan? Nah, kalau bicara PMO, alirannya banyak ya. Gitu. jadi mazhabnya banyak gitu. Jadi saya cerita aja yang di IDX berdasarkan definisinya ya. Jadi di situ kalau di kami itu manajemen proyek, posisi PM-nya itu tetap ada di divisi user. Jadi divisi user itu selain sebagai pemilik proyek juga sebagai PM. Nah, tapi eksekusi proyeknya untuk proyek-proyek terkait TI itu diserahkan ke divisi yang menangani proyek manajemen TI. Nah, dalam hal ini unit PMO tadi. Atau waktu itu sempat jadi divisi PMO. Unit atau divisi PMO itu tugasnya melakukan atau mengkoordinasi pelaksanaan proyek-proyek TI. Sebenarnya day to day dari PIC PMO yang bertugas menjalankan rencana kerja tahunan atau proyek-proyek TI itu seperti PM sebenarnya. Tapi mereka tidak punya otoritas untuk memberikan approval gitu, karena role PM-nya tetap ada di divisi user gitu, divisi pemilik proyeknya. Nah, tapi day to day kayak misalnya perencanaan, menyusun PMP, menyusun scheduling, semua kegiatan yang tertuang ada di PMBOK itu biasanya bisa dibilang dilakukan oleh PIC di PMO tadi gitu. Nah, kalau kami jadi dari PMO TI itu nantinya memberikan laporan ke pemilik proyek, ke PM-nya gitu. Jadi nanti PM-nya yang melaporkan ke manajemen atau ke divisi SMO gitu. Nah, selain mengkoordinasikan pelaksanaan proyek, nah, kami juga bikin portfolio. Jadi proyek-proyek apa yang sedang ditangani kami catat gitu kan untuk mengetahui load dari teman-teman itu seperti apa gitu. Jadi satu orang itu udah megang berapa gitu. Itu cuman juga ketahuan ini strategi untuk deployment-nya seperti apa. Jadi semua proyek yang ditangani itu kami catat, kami buat portofolionya. Berarti itu kira-kira peranannya ya Pak ya, peranan PMO-nya tuh tadi yang Bapak sebutin itu ya? Ya. Nah kalau ibaratnya nih dari pengalaman Bapak deh, kalau supaya PMO ini bisa berjalan dengan baik, tuh apa sih yang diperluin? Oke, yang dibutuhkan di PMO ya, karena kami bergeraknya di bidang project management IT, berarti yang diperlukan itu IT knowledge tentunya ya. High level aja, kalau lebih detail sih bagus juga, gitu. Tapi high level udah cukup, minimal kita tahulah router itu apa gitu ya. Jadi kalau ada pengadaan perangkat ya kita nggak bingung gitu. Nggak usah googling dulu ya. Iya, ya. Nah, selain IT knowledge ya proses bisnisnya perlu tahu juga gitu. Jadi dari user minta dikembangkan sistem apa, ada bagusnya kalau kita tahu juga bisnis prosesnya gitu ya. Tapi ya semua itu bisa berkembang seiring berjalannya waktu ya, makin lama makin banyak knowledge-nya. Biasanya sih saya dan juga teman-teman begitu ya, dari awalnya nggak tahu ini benda apa sampai akhirnya jadi cukup paham gitu, ini maksudnya begini gitu. Nah kemudian tentunya karena sehari-harinya ya manajemen proyek ya, ya project management knowledge ya perlu ya gitu. Itu perlu untuk diketahui, dipelajari gitu, best practice-nya seperti apa, kemudian perkembangan yang terkini seperti apa, itu menurut saya perlu untuk dipelajari. Kemudian juga kalau dari project management itu kan banyak ya, di dalamnya sebenarnya ada banyak manajemen gitu kan. Nah, salah satu poin yang saya rasa dari pengalaman itu perlu untuk digali dan dikembangkan itu risk management. Karena di kami sendiri risk management di BI itu ada divisi khusus yang menangani itu gitu. Jadi memang kalau project management itu dijalankan dengan manajemen risiko yang mumpuni, sepertinya akan berjalan lebih bagus lagi gitu. Nah, selain knowledge ya perlu ada skill yang diperlukan itu seperti yang saya pernah dapat dulu, kalau yang penting dari project management itu ada 3 katanya. Ada communication, and communication. Dan memang benar gitu, memang itu penting sekali gitu, karena kesehariannya kan kami harus memanage ekspektasi banyak stakeholders ya, banyak berkomunikasi gitu.
banyak melakukan negosiasi. Jadi negotiation skill juga perlu di situ gitu. Perlu akomodasi banyak kebutuhan. Nah, hal-hal seperti itu yang diperlukan, selain tentunya ya diperlukan kesabaran juga ya. Semua ya Pak ya, perlu sabar ya. Nah Pak, kalau dari semua itu pasti kan ada tantangannya tersendiri ya. Biasanya apa Pak? Ya tantangan klasik ya, yang klasik adalah banyak yang sudah lakukan tapi waktunya terbatas ya. Itu kan klasik ya. Apalagi kami kan fokusnya itu karena menjalankan rencana kerja tahunan, berarti time-nya kan sudah disediakan tuh 1 tahun gitu kan. Targetnya adalah deliver selesai dalam tahun yang sama gitu. Jadi itu jadi tantangan. Bapak sama kan ya, 12 bulan ya? Apa 13? 14? Kadang agak berubah. Jadi kalau kami suka ditanya, ini targetnya selesai tahun 2020 ya, kami suka tanya lagi gitu, Hijriah atau tahun Masehi gitu. Bisa banget sih. Lanjut. Nah, jadi tantangan pertama itu gitu, kemudian juga manage tim ya, karena namanya manajemen proyek itu teamwork, jadi harus memanage tim supaya spiritnya tetap sama, motivasinya tetap sama, dan ya dari tim juga kadang juga berbalik juga turut menyemangati saya juga gitu kan. Kadang-kadang saya juga ada kalanya suntuk gitu kan. Jadi kalau timnya bagus, timnya solid itu akan saling bertukar menyemangati. Kemudian tantangannya ya memanage stakeholders, ada banyak ya, ada dari top level manajemen, ada juga dari regulator, ada divisi pemilik proyek, ada divisi operasional, ada divisi pengembangan. Itu kepentingannya saat berjalan seiring sejalan itu indah sekali. Nah, tapi ya tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Bisa aja Esmeralda. Nah, kadang-kadang tidak sejalan gitu. Jadi misalnya ini harus segera tapi belum siap kelengkapannya gitu kan. Jadi kan gambarannya kalau kita ngomong misalnya dengan operasional lah gitu ya. Kalau dari project kan atau dari user kan pengen sesegera mungkin ini go live gitu kan. Sesegera mungkin project deliver, implementasi ke produksi. Nah, tapi kan produksi juga punya ketentuan gitu, karena ujungnya kan mereka nanti yang akan mengoperasikan, menyiapkan supaya bisa digunakan oleh user kan gitu. Mereka yang nanti punya SLA untuk operasional gitu. Mereka nanti yang akan memelihara itu gitu. Jadi wajar kalau mereka juga punya persyaratan-persyaratan yang komprehensif supaya pada saat mereka mengoperasikan itu tidak ada keluhan gitu. Nah itu beberapa kepentingan yang perlu diakomodasi gitu. Jadi challenge-nya kira-kira seperti itu. Apalagi yang tadi Bapak bilang cuman manajemen itu ya? Ya, change management atau ya saya suka bilang cuman manajemen karena kadang kan user ini kan cuman nambah ini doang. Oh iya sih gitu, bener sih emang cuma nambah gitu, tapi butuh 3 bulan Pak gitu. Bisa selesai bulan September nggak? Oh bisa Pak, tapi bukan tahun ini, September tahun depan. Oke. Berarti itu tadi tantangan-tantangan yang Bapak rasain gitu ya selama menangani project gitu. Nah Pak, itu kan tantangan-tantangan dari Bapak. Aku nih mau ngasih tantangan buat rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Kalau belum subscribe, jangan lupa deh subscribe supaya kita semangat terus nih bikin konten-konten yang bermanfaat buat rekan-rekan profesional semuanya. Kalau suka videonya, video ini atau video yang lainnya, jangan lupa di like, di share juga buat yang membutuhkan. Mungkin kira-kira ada yang perlu nih si ini, boleh di share video yang mana silahkan. Kalau ada pertanyaan, saran, komentar, masukan, boleh ditulis di kolom komentar atau mau kontak tim kita langsung juga boleh. Oke deh Pak, aku lanjutin ya Pak ya. Oke. Nah Pak, itu kan tadi pasti di setiap yang kita lakukan ada tantangan. Tadi Bapak juga udah share tantangan yang Bapak hadapin kayak gimana. Tapi itu tidak mengecilkan kemungkinan bahwa proyek yang dilakukan itu bisa sukses kan? Ya, tidak seperti itu korelasinya. Kalau gitu gini deh, ceritain deh ada success story proyek Bapak. Oke. Jadi kalau di kami kan mengkategorikan proyek-proyek itu dengan berbagai macam kriteria gitu ya. Jadi mungkin dari ada yang kompleks, terus mungkin sedang sampai yang mungkin less kompleks gitu ya. Mungkin saya share
yang waktu itu kategorinya itu bagi saya itu dan mungkin bagi teman-teman di satu tim itu adalah yang paling kompleks yang pernah kami lakukan gitu. Saya nggak sebutkan itunya ya proyeknya, tapi mungkin gambarannya adalah kalau di kami misalnya kalau proyek-proyek yang terkait sistem-sistem yang kritikal itu kan kategorinya kompleks ya, karena kan yang namanya sistem kritikal kan harus dijaga, nggak boleh sampai down kan gitu. Jadi jika proyek sudah terkait sama sistem yang kritikal itu sudah naik ke sisi kompleksitasnya gitu ya. Kemudian kalau dia melibatkan bukan hanya pengadaan sistem aja gitu, tapi juga ada pengadaan perangkat gitu, itu juga akan nambah kompleksitasnya. Kemudian kalau ternyata bukan hanya satu sistem yang dikembangkan, karena pengembangan atau proyek atas satu sistem itu menyebabkan sistem-sistem lain juga terdampak gitu. Jadi makin banyak sistem surrounding yang terdampak itu naik lagi kompleksitasnya gitu. Kemudian juga kalau melibatkan bukan hanya pihak internal tapi juga eksternal, bahkan sampai industri itu naik lagi ke kompleksitasnya. Kemudian juga kalau bukan hanya terkait IT tapi juga dia ada gabungan juga dengan infrastruktur non TI-nya. Nah itu naik lagi kompleksitas. Nah saya itu pengalamannya ada semua itu di checklist gitu. Semua yang tadi saya sebutkan tadi kecentang semua gitu itu ya. Itu jadi ada di satu project. Ada di satu project ya. Jadi jadi mungkin kalau itu lebih cocok sebutnya program ya, udah bukan project lagi program, jadi udah banyak sub-subnya lagi gitu ya. Nah jadi kegiatannya sendiri, proyeknya atau programnya itu 3 tahun termasuk perencanaan ya. Untuk eksekusinya sendiri 2,5 tahun kira-kira pelaksanaannya. Alhamdulillah itu bisa ya kategorinya buat saya sukses itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tips and triknya apa tuh bisa sukses begitu Pak dengan segala kompleksitasnya? Banyak-banyak berdoa ya. Berdoa dan sabar ya. Ya, jadi ya alhamdulillah kesuksesan itu kalau buat saya tentunya karena pertolongan Allah ya. Jadi di jalannya tuh dengan misalnya satu diberikan tim yang solid. Jadi saya waktu itu punya tim yang luar biasa gitu. Jadi sangat enak untuk bekerja sama. Jadi karena banyak proyeknya, jadi kan arahan itu kan nggak bisa terlalu rinci kan. Jadi saya waktu itu bisa memberikan arahan yang minimal, tapi mereka bisa memahami dengan cepat gitu. Jadi tim yang solid, tim yang juga memahami gitu, tim yang juga bisa saling mengingatkan itu buat saya sangat anugerah yang besar juga gitu ya. Jadi sangat membantu dalam kesuksesan itu. Kemudian juga diberi kemudahan dukungan dari manajemen juga gitu. Jadi dari top level manajemen, kemudian juga dari divisi-divisi pendukung itu juga memberikan dukungan yang bagus sekali. Kemudian juga saya diberi kemudahan waktu itu dibantu sama project manager yang senior yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kalau dibilang untuk proyek yang skala seperti itu tipsnya ya harus banyak-banyak sosialisasi sebenarnya. Jadi supaya semua pihak itu juga memahami ya. Jadi kan tadi ada dari top level sampai ke divisi-divisi itu tahu bahwa sedang ada proyek ini yang sedang berjalan. Itu kan ada konsekuensi kan. Jadi mungkin ada proyek lain yang jadi tertunda atau jadi level berikutnya dari sisi prioritas gitu. Nah itu jadi sosialisasi ke pihak-pihak internal itu jadi penting. Nah kemudian juga komunikasi ke pihak-pihak lain kalau ada isu atau ada risiko-risiko baru itu harus segera disampaikan gitu, karena waktunya sebenarnya nggak banyak gitu. Dengan proyek besar itu kita berpacu dengan waktu sebenarnya. Di sisi yang sama secara bersamaan kegiatan proyek itu nggak boleh mengganggu existing system. Nah, jadi yang strategi yang dijalankan adalah gimana caranya melakukan kegiatan implementasi atau deployment yang paling aman, tidak memberikan risiko yang besar pada existing system. Nah, berarti tadi udah yang penting pada well informed ya Pak ya. Yeah. Terus Bapak juga kebetulan bersyukurnya alhamdulillahnya support sistemnya bagus ya, maksudnya baik dari sisi tools, teknik ataupun orang-orangnya juga
cukup mendukung ya? Ya, alhamdulillah. Oke deh Pak. Nah Pak, kalau misalkan ternyata nih rekan-rekan profesional ada yang berminat, mau tertarik atau terjun ke dunia yang sama kayak Bapak, apa nih tipsnya? PMO itu tadi ya? Ya, kalau ada yang mau terjun ke dunia manajemen proyek gitu ya, ya pertama kuasai dan kenali dulu, pelajari dulu itu ya bidangnya, tentang itu apa sih manajemen proyek gitu kan, best practice-nya apa gitu ya, yang sedang sekarang sesuai dengan perkembangan terkini itu metodologi yang terbarunya apa gitu. Dengan itu akan sangat membantu. Nah, jadinya relevan kalau misalnya orang mau terjun ke dunia project management atau yang sudah di project management mau lebih meningkatkan ya, dengan mengambil sertifikasi menurut saya itu jadi relevan karena secara bersamaan dia akan melakukan pembelajaran kan, dia kan jadi belajar hal yang baru, belajar yang terkini gitu kan. Karena kan PMBOK juga berkembang kan, ada versi naik terus kan, sekarang udah mau versi 7 ya gitu. Nah, jadi dengan dia ikut misalnya ya training, mau terus belajar sendiri, terus ambil sertifikasi ya, dia mau, artinya dia menambah knowledge gitu. Kemudian juga ya tipsnya semangat untuk ini ya, mempelajari hal baru gitu. Karena dinamis ya Pak ya, kalau iya, project ya. Project nggak ada yang sama gitu, yang beda-beda gitu. Ada ketemu jenis project baru, ketemu orang yang karakteristiknya baru gitu kan. Itu harus jadi kan buat semangat gitu kan. Ini menarik nih gitu kan. Kemudian ya yang nggak kalah itu namanya berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Jadi perlu sabar ya. Dan perlu diingatkan untuk sabar juga gitu. Jadi kalau bisa punya teman-teman yang suka ngingetin, sabar Pak, sabar gitu. Saling mengingatkan ya. Emang proyeknya begitu Pak, sabar gitu. Oke. Nah itu kan tadi tips dari Bapak ya. Maksudnya itu tipsnya, terus supaya yang harus kita siapin apa sih gitu? Yang harus disiapkan itu secara pribadi itu ya harus dengan perubahannya. Karena ya nggak bisa dihindari itu ada perubahan ya, mau perubahan yang berkala sedikit-sedikit ataupun yang radikal gitu. Jadi organisasi juga berubah gitu kan. Jadi kita harus siap dengan adaptif terhadap perubahan. Yang paling gampang kan tadinya kerjanya di kantor, sekarang kerjanya di rumah gitu kan. Nah, jadi kan ada mekanisme atau cara kerja yang berubah gitu. Kemudian juga ya selalu bersemangat untuk improve gitu ya. Jadi hari ini harus lebih bagus dari yang kemarin gitu, karena nggak mungkin rugi kalau kita improve itu. Ya. Itu bagi diri sendiri gitu. Mungkin juga kalau buat organisasi juga yang perlu disiapkan ya alhamdulillah sih selama ini kalau tempat kerja saya itu sangat mendukung ya. Jadi kalau yang dilakukan organisasi misalnya untuk menambah knowledge itu sangat di-encourage, sangat disediakan fasilitasnya gitu. Jadi untuk training atau baik yang dulu dilakukan di training publik atau sekarang pakai training online itu udah difasilitasi ya sama kantor gitu. Kemudian juga yang tidak kalah penting menurut saya yang perlu disiapkan kalau organisasi ada apresiasi mungkin ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu berprestasi atau mungkin knowledge-nya bertambah, itu ada apresiasi atas itu, entah berupa grade atau mungkin ada kenaikan gaji. Nah, itu standar sih saya rasa ya di setiap perusahaan rata-rata seperti itu gitu. Itu tadi ya yang harus disiapkan baik secara pribadi ataupun organisasi itu sendiri juga perlu ada persiapan ya Pak ya. Ya. Oke deh, Pak, makasih loh Pak udah sharing-sharing tadi tips and triknya kalau mau masuk ke dunia manajemen kayak gimana, terus pengalaman Bapak, perjalanan Bapak di dunia atau di unit PMO seperti apa, tadi ngomongin challenges, terus ada success story juga. Aduh, makasih banyak ya Pak ya, mudah-mudahan yang kita obrolin bermanfaat buat yang menyaksikan. Amin. Ya Pak ya. Sama-sama Mbak Webi. Pak, nanti kapan-kapan aku ngajakin ngobrol lagi nggak apa-apa ya? Boleh, siap.
Oke deh kalau gitu. Pak Ari, makasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama Mbak Bibi. Dan rekan-rekan profesional yang menyaksikan, terima kasih atas waktunya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Silahkan di like videonya kalau suka dan di-share jika dirasa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan, saran, komentar, masukan, boleh dituliskan di kolom komentar atau langsung menghubungi tim Deco Learning. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk selanjutnya. Bye-bye. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!